Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah pada malam hari ini saya bisa kembali hadir untuk berbagi, sharing for entrepreneur, sharing for siapapun itu ya. Jadi pada malam hari ini saya ingin berbagi tentang suatu hal yang penting di mana insya Allah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Ya memang sedikit ini New Year ini ya bukan yang merayakan tapi bagaimana menjadikan motivasi kita, bagaimana diri kita bisa lebih baik di tahun depan, tahun 2025. Nah, tentulah itu harusnya dipersiapkan dari sekarang. Banyak orang udah menjelang 2025 atau di akhir baru sibuk mempersiapkan dirinya. Nah, harusnya dari sekarang sudah kita mulai dan sudah kita mengetahui. Alhamdulillah, malam hari ini saya coba berbagi pada sahabat Bapak Ibu semua. Tak lupa, salam tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa di sini, ya kita mulai langsung saja ya materi kita. Kita buka dengan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung sharing di mana materi ini materi yang penting Bapak Ibu yang hadir ya. Ya, saya sharing di sini berapapun, siapapun akan selalu saya bagikan ya. Alhamdulillah sini sudah lumayan ada beberapa orang yang hadir. Nah, Bapak Ibu, ini satu hal yang penting di mana kita ya selama ini di tahun 2024 lah kita bilang atau dari Bapak Ibu kecil sampai sekarang. Nah, apakah kita sudah mengenali diri kita? Wah, tentu tahu dong, saya Rahmat Junaidi seperti itu ya. Nah, maksudnya lebih dalam lagi ya, potensi kita untuk bisa kita sukses, untuk bisa kita maju, bakat kita. Nah, makanya di sini kita mencoba kenalilah diri sendiri. Kenalilah diri Bapak Ibu, kemudian gali potensinya dan juga temukan bakatnya. Untuk apa? Agar kita bisa menjadi versi terbaik kita bagi diri kita yang nanti itu insya Allah berguna bagi keluarga kita, berguna bagi orang banyak, dan insya Allah tentunya kita kembali kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan ini insya Allah membawa kita bekal sampai ke akhirat nanti. Nah, itu yang harus kita ketahui ya. Jangan sampai kita sibuk ya dalam kehidupan ini tapi kok malah stres? Karena apa? Karena tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Atau tidak bisa maju dengan cepat, dengan kencang, karena potensinya nggak tahu. Bakatnya nggak nemu. Nah, makanya yuk kita coba. Sebelum kita memasuki 2025, mulai saat ini kita coba menggali tentang diri kita. Ya, ini saya mengajak sahabat semua yang hadir, Bapak Ibu yang hadir, ya bagaimana tahun ini telah kita lewati, tentunya tahun depan harus lebih baik. Maka bagaimana kita bisa optimis, bisa kita kuatkan tekad kita, fokus kita dalam nanti menjalani 2025, tentulah dengan kita adanya persiapan saat ini. Maka yuk kita coba pengembangan diri pada malam hari ini, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Oke, yuk kita langsung saja ya. Kita ingin ya menggali potensi kita, kita buka, unlock ya. Ya, bagaimana bakat kita agar kita bisa nanti bersinar, bercahaya di tahun 2025 nanti. Oke, siap ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Mengapa bakat itu penting? Nah, ini poin pertama. Bakat, orang terkadang bicara bakat, aku nggak punya bakat. Ngomong bakat, iyalah memang nasibku seperti ini, aku memang nggak berbakat. Nah, apa sih bakat itu ya? Bakat adalah kemampuan alami. Jadi memang kalau dibilang aku tidak berbakat, apakah karena memang alaminya nggak bisa? Sebenarnya memang kita ada bawaan. Tapi kita ada potensi yang sebenarnya masing-masing orang tuh berbeda. Ada potensi ya karena berbeda unik lah kita bilang. Makanya bakat adalah kemampuan alami atau potensi diri yang harus kita miliki ya. Sebenarnya sudah kita miliki tapi harus kita tingkatkan. Ya kalau belum ya harus dimiliki bisa. Karena setiap orang itu ada kemampuan untuk memiliki potensi yang harus dilakukannya dijalaninya dalam kehidupan ini. Nah, makanya kita itu harus mengetahui ya mengapa penting bakat ini. Nah, kalau masih bingung bagaimana sih saya ini sebenarnya orangnya. Nah, pentingnya mengenali bakat itu harus disadari dulu nih. Kenapa saya harus
paham, harus belajar. Malam ini kenapa harus tahu tentang bakat ini. Nah, yang tahu yang menonton video ini nantinya udah tahu belum bakatnya apa. Terus mengapa perlu mengenali bakat? Oke, yuk langsung saja kita gali satu persatu. Nah, ketika kita sudah tahu bakat kita, maka orang cenderung punya kepercayaan diri. Dia pede. Oh iya, aku memang bakat aku suka ngomong, makanya aku kok gampang kali ya ngomong jumpa orang ngomong. Nah, kalau dia sudah tahu itu, dia akan lebih gampang dan yakin ketika jumpa orang lagi. Tapi terkadang dia suka ngomong, tapi karena dia tidak memahami bakat dia akhirnya nggak sadar bakat dia itu sebenarnya orang yang suka bersosialisasi. Tapi ketika ditanya apa bakatnya, bingung. Apa ya bakatku ya? Kalau aku suka ngomong sama orang emang sudah dari dulu dari sononya katanya. Padahal itulah bagian dari bakatnya. Nah, tapi kalau sudah tahu dia, oh ternyata bakat aku memang suka ngomong sama orang. Wah, apa yang terjadi? Maka akan terjadi kepercayaan diri yang tinggi. Nah, bagaimana teman-teman, Bapak Ibu, sahabat semua? Maka jadikanlah orang yang mengetahui bakat Bapak Ibu yang ada pada dirinya. Kenapa? Insya Allah itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke, itu pertama ya. Kemudian, kalau kita sudah mengenali bakat kita, ya, kita akan lebih mudah menentukan arah hidup atau karir kita. Nah, bagi yang bekerja, ya, maka tentu ingin bagaimana karirnya meningkat. Bagi yang berusaha, tentu ingin bagaimana bisnisnya, usahanya berkembang. Bagi yang dalam kehidupannya saat ini sedang sekolah, pendidikan dan lain tentu ingin tahu nih arah hidupnya mau kemana nanti diambil. Aku jurusannya apa ya? Saya mau masuk ke perusahaan apa nanti yang cocok ya? Nah, ini harus Bapak Ibu, sahabat semua, siapapun yang menonton video ini harus mengenali bakatnya. Kenapa? Karena itu bisa menentukan arah hidup dan karir. Oke ya. Nah, baru yang ketiga, ketika kita sudah mengenali bakat kita, maka kita akan bisa memaksimalkan potensi diri kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan yang terbaik, menjadikan nomor satu. Nomor satu dalam segala hal untuk urusan dunia dan akhirat. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita bisa, maka insya Allah Bapak Ibu tenang jalaninya. Makanya yang masih bingung saat ini bakatnya apa sih sebenarnya? Oleh sebab itu, ayo kita cari ya bakat kita hari ini. Kita coba refleksi dari tahun yang sudah berjalan di 2024 ini. Refleksi tahun 2024 ini kita coba cek, tanya pada diri sendiri. Oke, silakan tanya pada diri sendiri apa itu? Apa pencapaian terbesar Anda di tahun 2024? Jadikan ke saya, apa pencapaian terbesar saya di tahun 2024? Nah, di sini kita kesempatan untuk merenungkan kembali perjalanan hidup yang telah kita lalui dari Januari sampai Desember ini. Ya, kalau mungkin nanti menonton videonya bukan di bulan Desember ya tetap saja di bulan apapun menonton video ini jalani yang sudah dilalui itu apa pencapaian terbesar ada nggak? Mungkin bisa juga kalau nggak ada dari tahun 2004 2003 kalau untuk menggali lagi silahkan. Nah, ini perjalanan hidup yang telah lalu ini penting kita mengetahuinya. Dan kita harus mempersiapkan diri, ya. Untuk apa? Agar di tahun yang baru nanti kita bisa lebih baik. Oke, tahun sekarang 2024, tahun depan 2025. Apa persiapan diri kita? Nah, itulah gunanya kita melakukan refleksi tahun yang sudah kita lalui ini. Nah, bisa dengan cara apa? Ya, Bapak Ibu, sahabat semua bisa meninjau pencapaian itu dengan kesuksesan yang telah diraih. Itu yang nggak paling depan. Alhamdulillah, saya kemarin bisa meraih prestasi ini. Kemudian, Alhamdulillah, saya bisa menyelesaikan proyek ini. Alhamdulillah, saya kemarin bisa melakukan penjualan sampai 10 juta. Alhamdulillah, kemarin saya bisa closing sampai 100 juta. Wah, itu yang berusaha, yang bisnis ya. Nah, itu silahkan diingat-ingat. Alhamdulillah, ya bersyukur kita dan juga melihat apa yang prestasi kita itu dicoba dicatat, ya. Kemudian melakukan identifikasi, ya, mengidentifikasi kelemahan. Kalau memang ternyata di tahun 2024 itu ada yang ternyata tidak sesuai harapan atau kegagalan yang kita bilang, tapi kesuksesan yang belum berhasil atau kesuksesan yang tertunda ya, kegagalan. Jadi apa sebenarnya yang menjadi kelemahan atau yang mungkin tidak dilakukan saat itu. Nah, untuk ini bisa jadi pelajaran yang dapat diambil
karena kegagalan tersebut atau prestasi yang belum dapat tersebut. Ya, misal kalau seandainya memang waktu itu ternyata saya kalau yang anak kuliah di sini nilainya masih C. Hmm. Ya, ternyata setelah saya refleksi diri ya, kalau dua saya itu muhasabah, saya memang waktu itu tidak maksimal belajarnya. Saya eh, terpengaruh oleh kegiatan yang saya ternyata tidak harus saya sibukkan di sana. Misalnya macam-macam lah. Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mencoba mencari apa kelemahannya yang ada. Nah, kemudian dengan adanya refleksi ini, ya, kita juga bisa melakukan keseimbangan dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita nantinya bisa memberikan perhatian, ya, kesuksesan atau belum, kita bisa mengetahui, oh ini dia. Nah, yang harus saya lakukan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yang lebih penting lagi, dan nanti bisa mengetahui perhatian-perhatian mungkin yang selama ini kurang untuk keluarga. Ada hal-hal penting yang mungkin kurang ya untuk keluarga. Nah, atau bagi sahabat semua, Ibu, Bapak Ibu semua, mungkin ada yang selama ini ternyata aku sakit-sakit ternyata karena kurang olahraga ya. Nah, itu coba semua dikeluarkan aja. Oh iya, ternyata banyak hal-hal yang ternyata membuat kita tidak sesuai harapan kita. Nah, dengan adanya ini, maka kita bisa menentukan tujuan dan harapan untuk tahun baru yang lebih baik, yang realistis, akan lebih terukur, relevan, dan akan insya Allah mencapai nilai-nilai yang menjadi impian kita. Jadi, dengan adanya refleksi tahun 2024 ini ya sekarang kita coba menjelang akhir tahun ini kita berusaha ya mengajak diri kita untuk melangkah lebih baik lagi di tahun 2025. Tahun depan harus lebih baik. Makanya apapun yang selama ini sudah kita dapatkan ya kita ada kesuksesan maka itu bisa dicontoh, dicontoh, dicontek ya untuk bisa kita raih lagi di tahun depan dan ditingkatkan agar semakin besar dapatnya. Tapi bagi yang belum tadi jadikan pelajaran ya bisa ya. Nah, jadi siapkan untuk melangkah tahun baru dengan penuh optimisme dan semangat baru. Nah, jadi dengan adanya kita merefleksi ini, kita juga bisa ya memberikan hadiah, merayakan segala kemenangan atau prestasi yang sudah kita raih, keberhasilan yang sudah kita capai, itu berikan reward ya Bapak Ibu ya, ya untuk diri kita di akhir tahun ini. Nah, misalnya, oh, alhamdulillah ternyata ada pencapaian eh, omset menarik meningkat atau pendapatan dapat ini eh, profitnya sudah alhamdulillah bisa digunakan ambil kesempatan untuk sama keluarga jalan-jalan atau membeli sesuatu yang kita senangi itu harus dilakukan ya dan pastikan kita selalu bersyukur atas setiap momen bahagia yang kita rasakan dan apalagi kebersamaan sama keluarga sama orang yang kita cintai ya itu sangat penting. Nah, insya Allah eh, kita harus bisa melakukan refleksi karena kita mengetahui bahwa kita harus bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Makanya ini pertanyaan berikutnya, apakah bakat Anda sudah dimanfaatkan dengan maksimal? Nah, mungkin ada yang menjawab, saya pun masih bingung, bakat saya apa ya? Nah, ini yang kita coba bantu ya malam hari ini atau penonton yang menonton video ini kita coba bantu. Karena intinya, cobalah kita refleksi diri, insya Allah ini dapat membantu diri kita. Untuk apa? Bisa memahami diri kita sendiri, membuat keputusan yang lebih tepat, dan membangun kehidupan yang lebih memuaskan, yang lebih baik insya Allah ke depannya. Oke, jadi lakukan refleksi ini menjelang akhir tahun. Kalau mungkin video ini ditonton tidak di akhir tahun, maka dari bulan ke bulan bisa saja dilakukan. Bulan ini mungkin apa yang bisa kita rasakan? Bulan depan harus lebih baik. Nah, refleksikan aja, mulai per bulan atau per tahun. Nah, kita bicara kebetulan ini new year tadi ya, maka 2024 akan kita tinggalkan. Ayo, lihat. Sekali lagi, usahakan tahun depan kita perbaiki ya apa-apa yang terjadi di tahun 2004 ini, tahun depan harus lebih baik lagi. Siap? Nah, untuk itu mari kita lanjutkan bagaimana strategi mengembangkan bakat di tahun 2025. Oke, di sini sahabat semua Bapak Ibu, kita dalam hidup tentu masing-masing kita punya tujuan. Nah, tentukan tujuan spesifik kita apa. Pernah belajar mungkin ya di tempat lain saya juga pernah memberikan ilmu tentang men-setting goal, goal setting. Dengan cara apa? Smart. Masih ingat cara smart? Mungkin singkat saja ya, bahwa kita membuat target itu harus khusus ya, harus dengan cara smart ini metode smart ini yang pertama S.
S itu memberikan dengan spesifik. Jadi targetnya spesifik apa? Measurable. Ya, ini yang dapat diukur ya. Achievable yang pasti dapat diraih. Jadi bukan terlalu melambung tinggi yang nggak mungkin dibuat, dicapai ya. Dan relevan ya dengan apa kondisi yang sekarang ini. Nah, dan Bapak Ibu tentukan juga T-nya time. Jadi ada target waktunya. Nah, ini tentukan, buatlah dengan smart ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu buat rencana aksi. Jadi buat perencanaan apa yang tadi hasil refleksi yang perlu dipelajari lagi kan nampak tuh hasilnya. Oh, kemarin saya ternyata seperti ini kondisinya. Maka apa yang harus kita pelajari supaya tidak terjadi lagi seperti itu? Saya waktu itu terkendala karena kondisi saya, ini contoh ya, eh, mendapatkan masalah. Masalahnya apa? Nah, itu harus kita pelajari. Jadi kan jangan sampai membuat diri kita di tahun depan mengulangi hal yang sama. Nah, kemudian dengan membuat rencana ini, kita juga akhirnya bisa tahu, oh siapa nih yang orang-orang yang bisa membantu kita nantinya. Jadi kita buat ya, apakah orang tua, apakah teman mungkin, ada sahabat lainnya, atau mungkin orang-orang yang kita cari yang memang bisa saja orang yang menjadikan karyawan kita atau orang yang bekerja sama dengan kita. Nah, kemudian dengan adanya rencana aksi ini, ya ada action kita, maka kita tentukan sampai kepada akses sampai tujuannya. Jadi kalau tujuannya tadi sudah kita buat, nah apa rencananya tahap demi tahap atau kalau Bapak Ibu pernah belajar juga time plan atau time frame-nya itu ada di tahap-tahapnya buat ya. Bagaimana cara mencapainya. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini harus juga kita kuatkan pada diri kita bagaimana di 2025 ini kita mengembangkan diri kita lebih baik lagi dengan cara apa? Berani keluar dari zona nyaman. Ini Bapak Ibu, apa zona nyaman ini ya paham lah ya. Mungkin selama ini di tahun 2024 kita banyak, kalau orang sekarang anak muda bilangnya kaum rebahan. Banyakan tiduran, banyakan main games, banyakan nonton. Nah kalau ibu-ibu banyak apa? Nonton drakor, nonton TV, atau mungkin bapak-bapak juga sekarang banyakannya apa? Scroll-scroll, ya nengok sosmed, TikTok, dan banyak sekali sekarang short video-video pendek dan akhirnya nonton yang ternyata ya menghabiskan waktu. Tapi itu pula nyaman ya, jadi zona nyaman. Sekali nonton itu, sekali buka itu bisa berjam-jam, betul nggak Bapak Ibu ya? Ya sahabat semua mungkin di sini menyadarinya. Nah begitu juga mungkin yang anak muda. Kalau sudah main games itu bisa berjam-jam. Atau kalau nonton sama nonton juga berjam-jam, betul nggak? Nah ini coba kita ambil tantangan untuk diri kita. Bisakah kita keluar dari zona nyaman? Kalau kita ingin, ya mungkin di sini ada anak yang nanti menonton video ini anak sekolah, kuliah, ingin prestasi lebih baik, ya pastikan keluar dari zona nyaman, tinggalkan. Ya mungkin kalau saya menyampaikan kepada anak-anak saya ya juga yang alhamdulillah sekarang lagi belajar, ya boleh, ya tetap aja boleh melakukan hal-hal yang mungkin disenangin. Ya contoh ada yang dia nonton atau bermain di sosmednya atau mungkin juga ada main games. Ya silakan, tapi tinggal diatur waktunya. Kalau waktunya tadi habis berjam-jam, sekarang patok, tentukan. Ini saya main hanya setengah jam. Ini saya eh, mencoba membaca, menonton itu hanya 1 jam. Nah, sisanya gunakan untuk yang bermanfaat. Jadi kalau kita kebanyakan scroll atau nonton-nonton yang scroll itu kan sebenarnya unfaedah lah ya, yang kurang berfaedah. Walaupun mungkin akhirnya ada juga yang bermanfaat, tapi tetap habis waktu tanpa kita sadari itu yang penting. Nah kalau emak-emak ini di sini kalau nonton emak-emak nih, apa yang sering terjadi? Itu scroll itu sekarang lagi marak ya di era sekarang ini jualan online. Nah hati-hati scroll-scroll ternyata ada yang tertarik. Nah cek deh yang emak-emak di sini ya. Ada yang nonton atau mungkin hadir. Itu kalau nonton udah ada jualan, itu bisa berjam-jam nggak? Bisa juga ternyata. Bahkan bisa rebutan, rebutan yang mau dibeli. Nah ini zona nyaman yang akhirnya kita melalaikan atau meninggalkan hal-hal yang penting. Nah bagaimana tahun depan lebih baik kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus ambil tantangan baru. Oh iya, tahun depan saya harus bisa kalau mungkin mau berpenghasilan tambahan. Ya, kalau memang harus jualan online, saya harus live nih 1 jam. Atau kalau ingin membuat konten, saya harus gunakan waktu saya 1 jam untuk ini, 1 jam untuk buat konten, 1 jam untuk buat membaca, 1 jam untuk ini. Harus ditentukan, dibuat. Ya, nah itu dia. Kalau sudah dibuat, baru yang keempat ini penting, konsistensi ya.
Kenapa? Karena semua itu konsistensi dalam apa yang sudah kita buat. Nah, ini semua insya Allah melatih bakat kita. Kalau seandainya kita memang orang yang suka membaca, nanti akan keluar tuh. Oh ya, ketika dibaca, setelah dipelajari, oh ternyata saya lebih senang kepada ngutak-atik. Ya, mungkin kalau ngutak-atik berarti dia lebih kepada orang yang spesialis. Atau dia ternyata banyak belajar, terus ketika jumpa orang semakin gampang ngomongnya. Kenapa? Nyambung terus gitu. Oh, berarti ini orangnya orang yang memang gampang berinteraksi dengan orang. Nah, atau malah dia banyak ide-ide keluar. Oh, ini kreatif. Oh, tadi adaptif. Oh, ini ada yang macam-macam ya. Ada 5 ya. Kita ada 5 tipe kalau di bakat yang saya mau sampaikan nanti. Itu ada aktif ya. Ada aktif ya. Itu betul-betul orangnya aktif ya. Anak yang memang melakukan sesuatu itu selalu melakukan kegiatan. Kalau dia tidak bergerak, tidak melakukan kegiatan, dia malah stres. Itu ada. Nah, kalau bapak-bapak mungkin yang di sini bukan yang belajar lagi, itu kalau dia nggak kerja itu stres gitu. Nah, itu orang aktif. Ada juga spesialis. Kalau spesialis dia sibuk dengan dirinya, dengan apa yang dihadapinya. Itu betul-betul dia seneng gitu. Itu orang-orang spesialis fokus kepada apa yang dikerjakannya. Dan ada juga yang kreatif. Kreatif ini banyak ide. Nah, ini, buat itu. Nah, itu gampang dia melakukan sesuatu, menciptakan hal-hal yang mungkin di luar perkiraan ya. Nah, ini bisa ditingkatkan out of the box-nya itu luar biasa kalau orang yang kreatif. Nah, kemudian ada humanis. Humanis ini orang yang memang berhubungan dengan orang gampang, terus membuat orang tertarik sama dia juga gampang. Ini ada, Bapak Ibu. Nah, itu bakat kita akan keluar nanti. Nah, ketika kita konsistensi dalam melakukan hal-hal yang kita membuat bakat kita muncul, ya nanti akan kita buat setelah ini kita kasih tahu ya. Maka itu Bapak Ibu akan semakin mantap menjalani nanti di tahun depannya. Nah, baru terakhir setelah Bapak Ibu lakukan itu semua, tetap harus ada evaluasi berkala. Evaluasi ini kan tujuannya ternyata kemarin sudah saya tulis nih masalah ternyata 2024 tuh saya punya kendala ini, tapi sudah saya lakukan nih. Nah, ternyata belum berubah hasilnya. Nah, coba evaluasi. Nah, kalau belum, apalagi yang harus dibuat? Nah, ini kita coba cari strateginya terus. Nanti kita coba di sini ya bagaimana mengetahuinya. Nah, tinjau kembali perkembangan ya dari kita bulan ke bulan kalau bisa ya harus ada. Jadi kalau tadinya sudah buat usahakan buat mengembangkan cari bakat kita, sebenarnya saya ini sukanya berkomunikasi sama orang, memberikan training, seminar, atau saya ini sebenarnya orang yang suka membuat sesuatu yang menghasilkan, atau saya ini orangnya memang fokus mau kerja. Nah, tinjau terus Bapak Ibu. Nah, ini strategi yang akan membantu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita melihat dalam segala hal itu pasti ada masalah yang kita hadapi, mungkin sesuatu hal yang tidak kita harapkan lah itu ya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita. Karena setiap orang ada saja dihadapinya. Bahkan dari kecil mungkin Bapak Ibu. Ya, kita ambil contoh-contoh Bapak Ibu yang pernah ingat atau pernah tahu. Ada yang kenal mungkin ini pertama. Nih, kenal ya? Ali. Ya. Namanya Ali. Ali ini dari, mungkin kalau kita tahu ya, orang kulit hitam memang agak bagaimana lah ya kalau di sana ya di agak terasing dan tapi dia tidak mau termasuk orang terasing. Dia betul-betul ingin berubah. Dia ingin bagaimana agar agar orang tuh tidak sembarangan terhadap mereka. Nah, ceritanya bahkan masih anak-anak itu sekitar umur 12, dia sempat ya itu sepeda sepedanya diambil. Nah, akhirnya apa? Dia marah, dia mencoba melawan. Tapi apa daya karena mereka termasuk yang tadi ya diasingkan dan tapi dia tidak apa ya putus asa. Apa yang dia lakukan? Dia komitmen. Saya saya nanti akan buktikan sama kalian. Saya akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Saya kalau kalau sekarang dia tidak bisa meninju, nanti saya akan jadi petinju. Ah, gitulah yang lebih kurang ya, menjadi petinju yang terkenal. Ternyata begitu dia mulai dewasa, dia ambil posisi petinju. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata hasilnya luar biasa. Dia berhasil mengalahkan banyak orang. Walaupun ternyata dalam kehidupan itu ada lagi tantangan rintangannya. Dia ternyata tidak bisa bermain bertinju lagi karena ada hal-hal yang tidak bisa dia tidak mau melakukannya yang dipaksakan oleh di sana ya negaranya. Nah, tapi apa yang terjadi? Dia berusaha tetap bagaimana agar saya bisa lebih baik. Dan alhamdulillahnya akhirnya dia
mencari, dia dapat pencerahan lah, dia masuk agama Islam. Makanya namanya berubah menjadi Muhammad Ali. Dan setelah dia masuk agama Islam, terus dia bangkit masuk lagi ke ring tinju, dia semakin dahsyat, semakin menunjukkan siapa dirinya. Dan alhamdulillah inilah legendaris yang terkenal ya untuk di sasana tinju ya Bapak Ibu. Nah mungkin kalau dari bisnis pengusaha Bapak Ibu ada yang kenal ini ya tentunya. Nah ini oh, nah, nih kenal ya. Nah Steve Jobs. Bagaimana kita mengenal sosok yang bisa ya saat ini itu sangat-sangat banyak dicari orang produknya ya. Kalau bicara kekayaannya tentu besar juga kekayaannya. Tapi sekarang masa yang dilaluinya tidaklah masa yang menyenangkan selamanya menyenangkan. Ada masa-masa yang memang dia juga ada zona-zona nyaman yang ternyata yang akhirnya dia keluar dari situ dan akhirnya dia mencoba lagi. Ya, Steve Jobs ternyata Bapak Ibu dia mencoba membuka usaha ini ya ternyata tidak mulus selalu mulus. Ternyata sempat keluar dari perusahaan Apple ini ya dan ketika keluar ya mungkin itu masalah tantangan bagi dia. Tapi dia punya kemampuan yang unik. Dia punya bakat bagaimana bisa menciptakan suatu kreatifnya itu tinggi. Nah, ketika ternyata dia keluar, malah perusahaan itu bingung ya, terjadi penurunan dan akhirnya apa? Ditarik lagi. Nah, sebenarnya yang bukan dikeluarkan tidak, tapi Steve Jobs ini, dia keluar dari kerjasamanya itu karena dia ada merasakan sesuatu hal yang nggak cocok. Nah, ini orang yang punya pendirian. Jadi kalau nggak cocok, dia keluar. Ngapain saya harus mengikuti? Nah, ternyata temennya yang kerjasama itu malah kebingungan, kewalahan, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, akhirnya ditarik lagi untuk bisa kembali kepada perusahaan ini. Dan akhirnya apa? Setelah masuk, wah betul ternyata semakin melejit. Itulah mulai dikenal ada iPhone. Nah akhirnya apa dikenal oleh siapapun sini sekarang mungkin kenal lah ya ini apa apel yang digigit ya. Nah banyak lagi ya contoh-contoh inspirasi dari tokoh sukses lainnya ya. Mungkin kalau yang untuk wanita perempuan nggak saya munculkan di sini ya Oprah Winfrey juga itu yang bagaimana dia susahnya perjuangannya, tapi dia dengan keunikan masing-masing dan dia tetap berusaha nggak takut gagal. Mungkin ada kesempatan gagal waktu itu, tapi bukan berarti gagal bagi dia dia putus asa meninggalkannya tidak, tapi tetap berusaha. Dan akhirnya Pak, dicari orang, dipakai lagi, dibutuhkan orang. Makanya Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan mereka ini, ya, bagaimana mereka fokus pada keunikan diri. Nah, Steve Jobs ini termasuk orang yang punya kemampuan kreatif tinggi. Dan makanya kita fokus aja di sana. Nah, kalau kita punya kemampuan, bakat kita, sudah tahu di mana, orang maka akan mencari kita, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita takut gagal. Dan bahkan kita kalau sudah seperti ini, belajar dari mereka, bagaimana mereka berusaha untuk bangkit dan bagaimana mereka berusaha komitmen untuk selalu mengembangkan diri mereka menjadi sukses. Nah ini. Nah sekarang Bapak Ibu, yuk kita di 2025 ini nanti ya bagaimana agar kita bisa bercahaya sen. Ya. Nah, bagaimana Bapak caranya? Jadilah versi terbaik Anda dengan Bapak Ibu menjadikan tahun depan, tahun 2025 adalah waktu untuk bersinar, harus berani bermimpi besar dan berjiwa besar. Ingat ya, ini yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Kemudian gunakan bakat untuk memberi dampak positif. Oke, kalau masih bingung nanti bakat, oke nanti kita setelah ini ya. Ambil satu langkah konkret mulai hari ini dan seterusnya. Oke, siap Bapak Ibu? Yuk, kita mulai ya. Bagaimana kita tahun depan harus lebih baik. Jadikan kita ya, untuk bersinar. Harus berani bermimpi besar dan berjiwa besar dan gunakan bakat untuk memberi dampak positif dan ambil satu langkah konkret mulai hari ini dan seterusnya. Minimal Bapak Ibu tahu bakat yang ada saat ini. Itu satu langkah yang konkret yang paling gampang yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yuk, ya nanti kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita diingatkan dalam Al-Quran juga ya, saya beragama Muslim bahwa berbuatlah sesuai dengan kedudukanmu. Di sini ditafsirkan dalam bagaimana kekuatan dan keterampilan setiap orang itu punya kedudukannya masing-masing, ada kekuatan dan keterampilannya, ada skillnya Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ya, Bapak Ibu ayat 39. Nah, bagaimana kita berbuat ya melakukan sesuatu kalau bukan pada tempatnya maka hancur Bapak Ibu ya maka tidak berhasil makanya yuk kita coba berbuatlah sesuai dengan kedudukan kita, kemampuan kita. Nah, cari bakat kita, cari potensi kita. Kalau kita bakatnya orang yang memang senang bersosialisasi, kita paksakan nanti mengoprek-oprek di belakang meja ya dengan benda, itu stres Bapak Ibu. Nah, orang yang sukanya kreatif,
suka berhubungan dengan benda-benda, tapi kita suruh dia jadi penjual, sales, marketing, berhubungan sama orang, itu stres dia. Kasihan. Karena bukan di situ kekuatan dan keterampilannya. Makanya di sini di Al-Quran ternyata ada dijelaskan. Dan diingatkan juga kita berbuatlah sesuai apa yang bisa kamu lakukan. Maka ayo kita coba cari tahu bakat kita kenali bakat kita. Nah, ayo sekarang Bapak Ibu saya ajak nih ya, bagaimana mengenali bakat yang ada pada diri kita masing-masing. Siap Bapak Ibu ya? Nah, yuk kita coba sekarang bagaimana mengenali bakat yang ada pada diri kita. Nah, bakat kita apa? Refleksi diri tadi yang pertama ya. Yuk kita lakukan refleksi diri. Apa yang Anda nikmati, ya. Apa yang diminati, apa yang selama ini dirasakan, itu tadi yang pertama refleksi tadi udah ya. Nah, kemudian masukan dari orang lain. Tanya tentang kelebihan Anda. Nah, bisa kita menanyakan kalau menurut sama orang tua misalnya, kalau menurut ayah, bunda, abi, umi, saya ini anak sebenarnya di mana ya? Bagaimana pandangannya? Kasih ya, minta pendapat. Nah, itu bisa dilakukan, bisa aja. Tapi tentu bisa saja pendapatnya berbeda-beda. Dan terkadang kalau nggak fokus atau nggak serius menjawabnya bisa saja ternyata tidak sesuai harapannya. Nah, tapi kalau bisa, alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga dengan pengalaman. Coba hal baru untuk menemukan potensi ya. Ya misalnya kalau terkadang gini Bapak Ibu, kita ini eh, kalau mengerjakan sesuatu kok ternyata gampang ya. Ada aja solusi yang muncul. Muncul aja idenya. Oh ini seperti ini. Terus kalau udah selesai ini mau ngapain lagi? Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya tanpa disadari itu potensinya apa? Orang yang kreatif. Orang kreatif berarti bisa menciptakan suatu hal yang baru, yang baru, yang baru. Nah ini sebenarnya harus dicari pengalaman Pak Ibu, diingat-ingat. Nah, itu tadi refleksi ya. Nah kalau kita tidak mencobanya, bagaimana kita tahu? Nah maka cobalah satu demi satu ini untuk membantunya. Tapi kalau nggak dapat juga bagaimana? Ya, ya kalau kita coba refleksi diri nih, lakukan dengan mudah bisa nggak apa aja. Kemudian masukkan dari orang lain, mungkin dari keluarga, teman, kolega dan lainnya, apa kelebihan diri saya. Nah, nggak dapat juga. Kemudian coba pengalaman, ya hal yang baru, menemukan potensi, mungkin ada hal yang belum tergali mungkin juga. Nah, ya coba nggak dapat juga, maka lakukan yang keempat ini. Nah, insya Allah yang keempat ini, insya Allah pasti kemungkinan besar bisa. Kenapa? Ya karena di tes ya ada asesmen bakat yang sudah disiapkan. Ini bisa banyak ya Bapak Ibu ya. Untuk gunakan tes bakat ini Bapak Ibu barangkali yang pada umumnya sering digunakan itu psikotes, mengisi menjawab pertanyaan yang ditanyakan tentang diri kita. Itu psikotes sering ya. Nah, atau mungkin pernah MBTI ya, pernah mengenal MBTI. Nah, atau pakai sidik jari. Nah, itu juga ada. Nah, Bapak Ibu yang sudah menggunakannya ini boleh silakan kalau memang ada. Tapi kalau belum, nah ada saat ini yang satu tes yang sangat luar biasa dengan kecanggihan teknologi dan sudah dilakukan riset juga dengan pada ribuan orang dan hasilnya ini ternyata bisa menjadi acuan kita. Ya, ini hasil ini kan sebenarnya untuk memotivasi kita Bapak Ibu ya. Bukanlah sesuatu yang ini menjadi acuan kita yang harus kita ikuti secara 100%. Aku tuh itu tidak ya. Karena semua itu bisa berubah. Kenapa? Ya, tergantung faktor lingkungan kita, ya, otak kita bekerja, apa yang kita terima, ada fakta terindra yang kita dapatkan, ada maklumat yang kita terima, itu berubah-ubah. Apalagi sekitar kita yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bisa saja berubah. Tapi paling tidak, ketika Bapak Ibu sudah mencoba, dasarnya itu dapat. Nah, ada namanya tes ASKA. Tes ASKA ini sangat luar biasa. Dia mengambil pola kemiripan yang sudah dilakukan dengan ribuan orang dan canggihnya sekarang itu menggunakan teknologi artificial intelligence atau kita sebut AI atau orang menyebut juga kecerdasan buatan. Pernah dengar Bapak Ibu? Hanya 1 detik ya, hanya hitungan detik itu bisa langsung tahu hasil tesnya. Dan alhamdulillah tingkat akurasinya tinggi Bapak Ibu. Nah ini luar biasa. Nah ASKA namanya. Berarti ada 5 ASKHA. Nah apa itu? Nah kita coba lihat. Ada diagram energi ASKA, di mana diagram energi ini melihat tentang diri kita. Bapak Ibu, di mana nih tipenya? Kekuatannya di mana sebenarnya? Nah, ada 5. A, S, K, H, A. Nah, kalau A, artinya aktif. Nah, aktif, dia tinggi. Nih, energi aktif. Nah, ini kalau kita lihat ada S, di spesialis, ada K, kreatif. Nah, artinya apa?
Kalau orang aktif, maka kreatifnya dia tidak tinggi. Nah, ini bagaimana harus ditingkatkan? Bisa, bisa. Ini ada H, humanis, ada A, adaptif. Nah, ini orang yang tipenya aktif. Kemudian aktif spesialis. Nah, ini spesialis. S-nya tinggi. Aktifnya yang lainnya bisa rata-rata dan hanya yang rendah humanis. Nah, artinya apa? Orang yang spesialis itu orang yang senang dengan melakukan sesuatu hal pekerjaan langsung berhadapan dengan bendanya atau itu dia tidak lagi berhubungan sama orang. Makanya humanisnya yang turun gitu ya. Kalau berjumpa orang dia enggan gitu. Nah, ini termasuk orang yang humanis. Atau yang berikutnya ada K, kreatif. K-nya tinggi kreatifnya. Tapi dia tidak terlalu aktif. Dia hanya senang membuat suatu ide, tapi setelah dia keluarkan itu, dia nggak bisa menyelesaikan sampai tuntas terkadang. Kenapa? Tadi dia nggak aktif, jadi A-nya rendah. Tapi kalau udah ada dibuat, jalani itu muncul lagi ide baru, dia kembangkan lagi, dikeluarkan lagi. Ya, senang tuh orang kreatif gitu ya. Nah, sebenarnya ini semua bisa diatasi Bapak Ibu. Ya, kita punya orang ya, punya keluarga, ada istri, anak. Nah, kalau ini saling membantu itu luar biasa. Makanya kalaupun pakai Bapak Ibu karyawan ya, cari kerja karyawannya, Bapak Ibu carilah karyawan kalau bisa kelima-limanya ini ada ya. Ini kalau mau kita mencari karyawan. Nah, kalau Bapak Ibu di sekolah ya sama gitu. Ini anak-anak sekolah, anak-anak bapak ibu sendiri lah mungkin. Apa nih tipenya sebenarnya? Anak saya apa ya? Sem, apa? Spesialiskah atau kreatifkah atau aktifkah? Nah, bapak ibu bisa tes semuanya itu dalam hitungan detik terjawab. Nah, yang keempat ada H, humanis. Humanis hanya besar ini berhubungan sama orang lain. Nanti saya coba tunjukkan juga singkat ya, waktu kita terbatas ya. Nah, ini ada 5. Terakhir adaptif. Nah, energi ini yang luar biasa kalau kita lihat di sini kita tengok ya ada yang rata. Nah ini orang adaptif. Orang adaptif ini bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Dia kalau bekerja memang tidak ada yang menonjol, sangat menonjol tidak. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah disinilah kita mengasah dengan adanya bakat yang sudah kita ketahui, energi yang sudah kita ketahui bahwa diri kita ini adalah orang ternyata adaptif, maka tinggal kita di mana nih cari nih potensi kita. Oh saya bisa ya. Kayak saya nih, saya orangnya adalah adaptif. Adaptif ini saya orangnya semua bisa aja saya kerjakan ini, saya kerjakan ini. Mau kreatif, ya bisa tetap kreatif. Tapi setengah-setengah, tidak ada yang full sampai betul-betul dapat. Nah, makanya di sini senang membantu orang lain, senang berbagi sama orang lain. Itu sangat senang ya. Saya juga senang nih berbagi malam hari ini atau video ini saya bagikan bisa nonton itu. Ini karena energi saya adalah adaptif. Nah, Bapak Ibu apa? Ya, ayo kita coba. Nah, Alhamdulillah ini hasil riset yang sudah dilakukan lebih dari 3.000 orang Bapak Ibu. Nah, lebih dari 3.000 orang dan alhamdulillah 99% cocok ya. Dan kita coba 250 orang tes dengan metode lain karena ada metode lain tuh ada yang dengan tadi dengan jari, dengan hasil psikotes, dengan mungkin yang lain-lainnya itu 100% ada kemiripannya, hampir ya 100% ada kemiripan Bapak Ibu. Kemudian validitasnya, nah ini juga alhamdulillah minimal 90% metode ini bisa dikatakan valid. Luar biasa ya. Ya, Bapak Ibu, kita lihat ini singkat ya. Nanti mau lebih jelas, nanti Bapak Ibu bisa lakukan tes langsung. Ada 5 tadi. Nah, aska subjeknya bagaimana ya menurut kita, menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu orang aktif, maka kalau anak nih ya, mungkin sekolah, apa nih yang sekolah yang cocok? Ya, baik itu nanti di kuliahannya. Nah, maka masuklah ke kedokteran, atau keuangan perbankan, atau jasa sejarah bahasa admin. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa dapatkan nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan tes aska. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, anak saya ternyata saya paksakan kemarin masuk ke eh, jurusan ini, ternyata memang nggak cocok gitu ya. Karena dia itu tipenya apa? Nah, karir juga bisa dilihat karirnya. Ini cocoknya di dokter, ya, sejarawan, ya, peneliti, programmer. Nah, orang-orang yang aktif bekerja, ya. Kemudian healing, cara healingnya bagaimana nih? Ya, makan makanan kesukaan, membeli barang yang diinginkan, online shopping, bergerak, berkeringat main. Nah, ini orang-orang yang aktif ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada orang spesialis. Nah, kalau spesialis ini sekolahnya itu teknik. Nah, itu kan suka kerja dengan benda, barang, apa semua. Itu fokus dia dengan yang dihadapinya. Ya, termasuk hitung-hitungan, matematika, statistik. Ini orang yang spesialis. Nah, kalau karirnya ya bisa juga di yang berhubungan sama itu. Ada juga dokter bisa, tapi fisikawan, kimyawan itu senang tuh mereka di sana. Programmer berhadapan sama coding-coding, engineering. Nah, ini senang gitu ya.
Nah, meneliti sesuatu kan berhadapan langsung, dia malah hubungan sama orang yang berkurang. Nah, kalau healingnya bagaimana agar dia bisa tenang, refreshingnya mengatur jadwal harian, memasak untuk diri sendiri, membuat agenda harian, target. Nah, senang itu. Nah, kalau untuk healingnya lebih banyak kepada berwisata ke alam, memelihara hewan, ini itu senang. Nah, kemudian ada juga yang kreatif ya. Kreatif bagaimana? Nah, orang kreatif ini kan suka banyak ide. Maka orang-orang ide ini banyak kalau mau jadi nanti jurusannya misalnya sekolah kewirausahaan, terus karena dia ide kreatif bisa desain, ya, bisa aneka seni, bisa arsitektur dan lain-lainnya, di mana itu bisa mendukung dia. Karir, nah orang-orang ini bisa banyak juga nih pengusaha, ya, atau ahli kreatif apa gitu. Nah ini bisa terjadi. Kemudian sering kalau healingnya apa? Ya sering memuji diri sendiri, rutin melakukan journaling, tidur dan nonton film itu seneng banget itu ya. Ini orang yang di kreatif. Ya tidur bisa Bapak Ibu karena orang-orang itu beda-beda ya. Ternyata tidur itu malah bisa membuat dia tenang, membuat dia healing ya. Kalau tidak tidur, kalau dia sudah stres, ya udah gampangnya apa tidur aja. Nah ini maksudnya kita memahami diri kita, bakat kita, potensi kita, sehingga sangat membantu kita dalam kehidupan kita. Oke, berikutnya apa? Humanis. Nah, kalau humanis, ini orang yang senang berhubungan dengan orang lain. Komunikasi itu mungkin sekolah jurusannya nanti bisa masuk sana. Komunikasi, public speaking, psikologi. Nah, orang-orang ini disenangi orang lain nih biasanya. Kalau ngomong didengerin gitu ya. Nah, ini orang-orang yang humanis ya. Ustadz juga banyak nih ya, yang kalau ternyata dia sekarang Ustadz, tapi kok orang nggak usah ngomong ya, tentu bisa jadi bukan di humanis dia, tapi bisa nggak diasah, ditingkatkan bisa saja. Tapi kalau orang yang ternyata dia jadi Ustadz, tapi ngomongnya gampang, ini enak didengerin ya, ternyata itu humanis itu mendukung. Atau trainer itu kok banyak orang senang yang dengerin dia itu ternyata humanis itu sangat mendukung gitu. Tapi bukan berarti tidak humanis tidak bisa jadi trainer, Ustaz bisa, semua bisa. Tapi tadi mengetahui bakat kita sangat mudah untuk meningkatkannya. Potensinya sudah nampak ya Bapak Ibu. Nah, karirnya juga sama nih. Di politisi, trainer, inspirator, motivator kan masuk sana semua. Ya Bapak Ibu termasuk konselor seperti ini ya. Kita mengetahui membantu orang itu juga bisa. Nah, kalau healingnya itu melakukan apa? Perawatan diri, perlukan sifat. Nah, relaksasi dan banyak ngobrol. Nah, ini banyak ngobrol, bercengkerama, silaturahmi dengan orang, kumpul dengan orang itu senang dia. Ya bercengkerama, berngobrol. Intinya ngobrol lah kali ini. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adaptif. Nah, kalau adaptif ini, kalau ini kan sukanya ngobrol kan ini enggak, ini sama orang, bertemu dengan orang, ya inginnya ketenangan, keagamaan. Nah, ini kayak saya masuknya di sini ya, adaptif. Dan alhamdulillah emang seneng gitu. Padahal ya dibilang jurusan dulu agama juga tidak, tapi ke sini arahnya banyak gitu. Nah, karirnya apa? Karena di tengah-tengah dia biasa sebagai mediator, aktivis, apa kemanusiaan, nah itu bisa semua dan healingnya apa silaturahmi, ngobrol, nongkrong, jumpa orang. Nah, ini seneng dia. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, ini singkatnya. Nah, ini mungkin sedikit testimoni yang bisa kita coba dengarkan, Jadi menurut saya Bapak Ibu ya. hasilnya itu memang benar-benar Nggak ada suaranya? sesuai dengan apa Ada ya? namanya yang ada di dalam diri saya. Jadi tes ASKA itu suatu tes yang cukup murah untuk mengetahui bagaimana sebetulnya yang ada pada diri kita sendiri. Hal itu bisa mendrive kita untuk melakukan. Jadi bukan ramalannya, ini memang betul-betul satu hasil tes yang kalau kita uji bandingkan dengan hasil-hasil tes yang lain, tes ASKA ini jauh lebih murah dan menurut saya hasilnya eh, hampir sama hasilnya. Jadi baik hasilnya. Jadi kalau untuk anak-anak barangkali penting untuk mengetahui kemampuan mereka itu seperti apa atau bakatnya seperti apa dan itu akan mendrive ke arah yang lebih baik. Terima kasih, saya sudah menggunakan ASKA. Oke, Bapak Ibu, ini Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia sudah membuktikannya ya. Ternyata hasilnya luar biasa. Nah, untuk anak-anak kita yang sekolah juga ini membantu Bapak Ibu. Ini kita tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafif Muhammad Darukutni, kelas 11 DI dari SMA Al-Minhaj Sahabah. Soal yang pertama, apakah kamu baru mengetahui kecerdasan dominanmu? Ya, saya baru mengetahuinya melalui tes ASKA. Tes ASKA mengatakan bahwa saya adalah orang yang humanis. Soal yang kedua, apakah dari hasil tes tersebut kamu merasa bahwa betul itu dirimu atau bukan? Tentu saja itu diri saya, karena
tes ASKA mengatakan bahwa saya memiliki sifat yang ramah, mudah akrab, dan gampang memiliki teman. Dan itu tergabung dengan humanis, dan humanis itu adalah saya. Soal yang ketiga, apakah seru mengetahui hasil tersebut? Tentu saja itu seru loh, karena melalui tes ini saya bisa mengetahui diri saya lebih dalam lagi. Soal yang keempat, harapanmu apa dari hasil tes tersebut? Harapan saya, semoga saya bisa melihat diri saya lebih dalam lagi. Dan saya ingin mengembangkan potensi-potensi dari dalam diri saya yang saya miliki. Soal yang terakhir, apa langkah atau tindak lanjutmu selanjutnya? Saya akan mengembangkan potensi-potensi yang saya miliki dan saya akan menyebarluaskan ilmu ASKA ini, karena ilmu ASKA bukan hanya berguna bagi saya dan kameramen saya. Ilmu ASKA berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi itu bisa digunakan untuk banyak hal ya Bapak Ibu ya. Nah, dan ini alhamdulillah semua itu kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kita bisa membantu menjawab itu semua dengan satu master ASKA. Ini luar biasa. Nah, kira-kira ada yang mau nggak ya? Nih, yang nonton video ini atau yang melihat ini boleh ya, kalau bagi yang mau, saya kasih kesempatan satu kali tes ASKA ini hanya satu kali untuk seumur hidup. Dan ini insya Allah Bapak Ibu bisa mengetahui apa saja. Ya, itu ada kecerdasan dominan, ya KD-nya apa kelebihan, apa kelemahan, cara belajar, cara menghasilkan uang, cara motivasi, cara hidup sehat, bagaimana tips healingnya, cara membuat bahagia kita bagaimana tips menghindari stres, bagaimana makan dan nutrisi yang tepat untuk tipe yang Bapak Ibu miliki, kemudian untuk karir profesi yang tepat itu bagaimana. Nah, total senilai kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu boleh tes juga di psikologi atau yang tes psikotes itu kan banyak ya, dan juga pakai alat tes yang lain itu nilainya besar ya, bisa jadi sampai segini. Ini kalau total 1.250.000. Tapi Bapak Ibu di sini tidak perlu mengeluarkan uang sampai sebanyak itu untuk mendapatkan itu semua. Kenapa? Bapak Ibu, ya dengan tes ASKA ini hanya kontribusi 100.000 saja, maka sudah bisa menjawab itu semua. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini, itu saya kasih kesempatan kalau memang mau, maka saya kasih nanti jawabannya itu semua, dan bahkan saya kasih bonus. Bonusnya apa? Bapak Ibu nanti bisa konsultasi sama saya langsung dan juga bisa berdiskusi tentang apapun pertanyaan Bapak Ibu, dan juga saya kasih bonus untuk memiliki bagaimana memulai usaha ya, ada video-video sharingan saya, ada video WhatsApp dari saya. Mungkin Bapak Ibu ingin punya bisnis tapi nggak ada modal, bagaimana caranya itu ada saya berikan. Nah, Bapak Ibu boleh klik link yang saya kirimkan. Nah, link yang saya kirimkan ini Bapak Ibu itu langsung kepada hasil apa tesnya. Tapi itu memang nanti konfirmasinya akan dilakukan kalau Bapak Ibu sudah melakukan pembayarannya. Nah, silakan klik di mana di sini tes ASKA. Ingat ya, https://id garis miring tes ASKA. Nah, Bapak Ibu usahakan ini lakukan, nanti hasilnya maka kita bisa uji. Nah, Bapak Ibu ada yang hadir hari ini, ini nanti hasilnya seperti ini ya. Ini contoh saya punya. Saya adalah tipe adaptif. Nah, seperti ini. Ini potensi bakat alami saya adaptif. Nah, di sini bisa kita baca semua hasilnya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau mencoba, Bapak Ibu, supaya dapatkan ini semua. Klik ini. Ada yang mau diuji atau mau dapatkan hasil? Oke, mau kita bacakan langsung hasilnya? Silakan. Tapi karena berhubung waktu kita ternyata sudah di akhir ya, nah, saya langsung saja masuk ke eh, sesi akhir. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana agar tahun depan adalah new you. Ya, itu judulnya kan, new year, new baru bagi saya juga. Saya ingin tahun depan saya bisa berubah, maka ini semua sudah saya sampaikan dan ini motivasi untuk diri kita. Apa itu, Bapak Ibu? Kita sadari tahun berganti tahun, alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan untuk bisa menikmatinya. Dan kalau memang ada tahun baru yang kita akan jumpai tahun depan, maka jadikanlah tahun baru itu menjadi kesempatan baru. Jangan ragu untuk menggali potensi, melangkah maju, dan jadilah versi terbaik dari diri Anda di 2024 atau tahun depan.
Tahun baru adalah awal yang sempurna untuk menggali bakat yang terpendam dan membawa potensi diri kita ke tingkat yang lebih tinggi. Ingat, jangan ragu untuk bermimpi besar dan pastikan untuk bertindak nyata. Ingat, potensi terbesar adalah ada dalam diri kita sendiri. Jadikan tahun baru ya atau bulan baru yang mungkin menonton ini bukan di akhir tahun, maka jadikan setiap awal baru bulan atau tahun baru ini sebagai waktu untuk menemukan, mengasah dan memanfaatkan bakat unik diri kita yang ada pada diri kita untuk bulan depan, untuk tahun depan, untuk demi masa depan yang lebih gemilang. Siap Bapak Ibu? Ya, setiap tahun baru adalah kesempatan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu, temukan potensi Anda, temukan potensi diri kita sendiri. Fokuslah pada bakat yang ada pada diri kita sendiri. Dan jadilah pribadi yang bersinar di setiap langkah kita. Dengan kita mengetahui bakat dan potensi kita tersebut. Bakat itu, Bapak Ibu, sama ya, saya umpamakan seperti benih. Benih di mana ya kita memiliki potensi ya potensi diri kita ya itu kita ibaratkan adalah tanah yang subur. Nah, tahun baru ini adalah waktunya kita untuk menanam, merawat dan menuai kesuksesan nantinya. Jadi kita betul-betul jadikan bagaimana nanti kita ke depan bisa meraih impian kita. Bukan hanya di dunia, tapi juga insya Allah di akhirat nanti. Nah, untuk ini, Bapak Ibu yang mau belajar, saya kasih kesempatan belajar di tahun nanti, di awal tahun, karena saya membuka kesempatan untuk menjadi transforman, yaitu ikut mentoring 15 hari, transformasi diri bersama saya, untuk menjadi agen perubahan juga insya Allah bisa. Apa itu Bapak Ibu dapatkan? Yaitu menemukan jati diri sejati dan memiliki kompas batin. Kemudian menjadi mukmin bertakwa. Kemudian meraih berkah sukses mulia dan selalu bahagia kapan saja dan di mana saja. Enak Bapak Ibu ya. Dan insya Allah bebas utang, hidup tanpa riba. Kemudian bisa melebarkan pintu rezeki dengan istiqomah 3S. Ingat, melakukan istiqomah 3S. Dan menyelesaikan masalah dengan kekuatan 3A. Apa itu? Tentunya nanti akan didapatkan dalam mentoring ini. Kemudian insya Allah meraih selamat dunia dan akhirat dan meraih surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah tanggal 1, Bapak Ibu, ya ini kesempatan Bapak Ibu mungkin atau anaknya mau ikut. Kalau Bapak Ibu yang di sini mungkin, wah saya nggak lagi lah untuk ini, saya kasih anak saya, boleh nggak? Silahkan. Insya Allah tanggal 1 nanti kita akan mulai. Selama 15 hari, Bapak Ibu, anaknya atau Bapak Ibu akan mendapatkan pembelajaran setiap harinya. Ini tidak pakai Zoom, jadi kita nggak habiskan waktu Bapak Ibu enggak. Ini kita murni langsung Bapak Ibu terima di WhatsApp-nya. Jadi setiap hari tanggal 1 Bapak Ibu terima WhatsApp, tanggal 2 terima WhatsApp sampai tanggal 15. Nah, itu yang akan Bapak Ibu terima. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Dan Bapak Ibu, bagi yang mau nambah, nambah ilmu juga, saya ada program, oh kecepatannya, ini program ya, kuliah via WhatsApp. Saya bulan Desember ini sharing rumus jualan laris manis. Bapak Ibu kalau mau silakan klik sharing for entrepreneur itu. Nah, kalau Bapak Ibu yang ada di sini kalau mau langsung klik boleh yang ada di chat Zoom itu saya coba bagikan. Nah, sudah terima ya. Nah, itu. Silakan sharing for entrepreneur. Nah, ini Bapak Ibu gratis ya. Setiap pekan Bapak Ibu akan mendapatkan WA langsung dari saya via WA ya. Insya Allah akan banyak Bapak Ibu dapatkan di sini ada quotes, motivasi, inspirasi dan lain-lainnya. Oke, semoga Bapak Ibu dapatkan manfaatnya. Dan terakhir ada pertanyaan? Ya, boleh silakan bertanya. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya rekamannya bisa nggak saya ambil ini? Bisa. Rekamannya bisa diambil di sini. HTTPS gratis sharing for entrepreneur ini. Nah, Bapak Ibu silakan diklik link itu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akses ke sana. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengisi form di afiliasi online, maka tinggal langsung masukkan login. Klik login. Login, masukkan username, email, masukkan password. Nanti insya Allah Bapak Ibu tinggal klik submit atau pesannya lakukan pemesanan. Itu aja. Oke, sudah ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu?
Oke, berhubung waktunya sudah lewat, jadi terakhir pesan saya di sini, ya kita sebagai manusia, apapun profesi kita, apapun bakat kita, apapun potensi kita, ingat, saya mengambil dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa kita diciptakan Allah itu, ya, semua manusia tetaplah sama di sisi Allah. Walaupun mungkin Bapak Ibu sekarang merasa di atas, di bawah, sedang, ataupun masih merasa gimana-gimana, tetaplah di mata Allah kita tetap sama di sisi Allah. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah siapa yang paling bertakwa. Artinya apa? Saya selalu mengingatkan, yuk kita selalu ingat. Dalam kehidupan kita ini, kita sadari bahwa kita tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Sudahkah kita lakukan bahwa kita tujuannya bukan hanya untuk di dunia, tapi juga sampai ke akhirat nanti. Insya Allah, Bapak Ibu, kalau mendapatkan rekaman video saya tentang ini, ya banyak lagi hal tentang motivasi diri, spiritual, dan lain-lainnya, silakan nanti gratis sharing for entrepreneur tadi, Bapak Ibu cek di dalamnya itu banyak rekaman video yang sudah saya masukkan. Oke, itu saja. Terima kasih atas semuanya yang sudah hadir, dan ini Bapak Ibu bisa di-follow, diikuti saya, semua dengan branding Spiritivator. Ada Instagram, Facebook, YouTube. Silakan cari Inspiritivator atau Rahmat Junaidi ya. Nah, di TikTok saya juga ada ya ini. Silakan. Oke, Bapak Ibu itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, ada yang chat Zoom, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Terima kasih Bu ya sudah hadir. Amin ya. Semoga dimudahkan Allah semuanya. Oke, Bapak Ibu yang sudah hadir, kalau tidak ada pertanyaan, izin kita tutup ya, kita close sampai sini. Mari kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Mohon maaf atas semua kesalahan kekurangan. Mohon ampun Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sharing berikutnya.